Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum semua boleh bangkit berdiri. Yuk dengan semangat ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau Kuri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Wah, kayaknya udah semakin semangat ya adik-adik ya kayak. Tapi biar lebih semangat lagi, terus juga penuh dengan sukacita, kita nyanyi satu kali lagi ya lagunya ya. Yuk adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Dialah Raja. Wah, udah semangat nih Kak adik-adik kayaknya untuk ibadah sekolah minggu hari ini ya. Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadahnya, siapin Alkitabnya ya. Duduknya yang rapi, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bagaimana? Salam sehat semua. Kita berjumpa di dalam ibadah minggu hari ini. Supaya anak-anak sekolah minggu persiapkan hati dan pikiran. Mohon duduk yang baik. Kita ikuti ibadah sekolah minggu sebagaimana seperti di gereja. Sekalipun kita melalui live streaming. Untuk itu mari kita ibadah kita mulai. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita
Mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mengucapkan hukum Taurat Allah secara bersama-sama. Kita mulai. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa bersama, memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 266 ayat 1. Anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri
dan sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan dulu. Kita mendengarkan epistel untuk kita minggu ini yang dibacakan kakak guru sekolah minggu. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu 161 ayat 1 dan ayat 2. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mendengarkan pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, pengumuman minggu ini yang pertama berita duka cita dari teman kita, dari abang kita Rodrigo Sitanggang, abang dari teman kita terkasih Rafalen Sitanggang kelas besar. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan oleh Tuhan.
Kemudian pengumuman yang kedua, untuk adik-adik yang belum mendapat buku renungan bulan Agustus bisa mengambilnya di gereja atau bisa menghubungi abang dan kakak kelasnya masing-masing. Kemudian pengumuman yang ketiga dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mengadakan Merdeka Ceria ya adik-adik ya. Untuk kelas kecil itu lombanya ada foto tema kemerdekaan, kelas tangguh kecil dan juga tangguh besar ini bernyanyi lagu kebangsaan, dan kelas besar itu ada pidato atau public speaking dengan tema arti kemerdekaan bagiku sebagai anak Kristus. Untuk detail dari tanggal dan juga nanti Merdeka Cerianya diadakan kapan, nanti diumumkan di kelas masing-masing ya adik-adik ya. Kemudian untuk pengumuman yang terakhir, untuk seperti biasa nanti jam siang, jam 1 sampai jam 2, nanti adik-adik ada pembagian kelas ya adik-adik ya. Untuk link Zoom-nya nanti akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Sekian pengumuman ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 71 ayat 1 dan sambil mengumpulkan persembahan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberi kesehatan hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasih di dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Abang bacakan ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tahu tidak apa itu mahkota? Ada yang tahu tidak? Mahkota adalah perhiasan seorang raja atau ratu yang diletakkan di atas kepala. Perhiasan seorang raja yang diletakkan di atas kepala. Mungkin anak-anak sekolah minggu pernah menyaksikan atau menonton film cerita Alkitab tentang Daud atau Salomo. Kalau sekolah minggu melihat itu, pasti akan melihat gambar mahkota di atas kepalanya. Dan mahkota ini
adalah tanda kemuliaan atau kehormatan seorang raja atau ratu. Nah, adik-adik sekolah minggu, Amang punya cerita nih. Mau dengar tidak anak-anak sekolah minggu? Ceritanya seperti ini. Ada anak sekolah minggu yang bernama Asni. Dia anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang turut kepada orang tuanya. Ketika pengumuman kenaikan kelas, ternyata Asni juara 1. Asni sangat senang. Terkhusus orang tua Asni sangat senang dan bangga karena Asni juara 1. Dan gurunya mengundang Asni dan orang tuanya maju ke depan untuk menerima hadiah juara 1. Tentu Asni dan orang tuanya sangat bangga karena Asni juara 1. Tetapi anak-anak sekolah minggu, Asni punya seorang teman yang bernama Bilson. Bilson ini anaknya nakal, suka mengganggu teman-temannya, dan suka mengambil penggaris atau penghapus teman-temannya. Dan akhirnya gurunya memanggil orang tuanya dan Bilson. Dan gurunya menceritakan kelakuan Bilson kepada orang tua. Alangkah sedihnya orang tuanya, sangat kecewa kepada Bilson karena dia anak yang nakal. Tentu anak-anak sekolah minggu, apa sih hubungannya khotbah kita hari ini dengan cerita Bilson tadi? Anak-anak yang kami kasih dalam Tuhan, tadi tahu tidak, kalau anak-anak sekolah minggu, kalau kita masing-masing adalah mahkota daripada orang tua kita. Kita adalah mahkota daripada orang tua kita, masing-masing. Jadi, kalau kita memang menjadi mahkota orang tua kita, nanti kita harus menjadi anak yang baik, menjadi anak yang mengasihi, tidak boleh jahil kepada temannya, harus turut kepada orang tua. Supaya kita benar-benar menjadi mahkota daripada orang tua kita. Seperti firman Tuhan tadi berkata, kalau kita anak-anak menjadi mahkota dari orang tua kita. Anak-anak sekolah minggu kami kasih di dalam Tuhan. Tadi dikatakan bagaimana harusnya supaya kita menjadi anak-anak yang disayang oleh orang tua kita. Kita harus turut dan kita menjadi anak yang baik, tidak boleh mengganggu orang lain. Dan kita harus saling berbagi kepada sesama kita. Terlebih pada saat ini situasi yang seperti ini, anak-anak kami sekolah minggu, sekalipun kita di masa pandemi COVID-19 ini menjadi seorang anak yang baik, harus selalu mengikuti ibadah setiap minggu, supaya kita semakin hari semakin mengerti apa yang baik yang bisa kita lakukan, dan kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan setiap minggu.
Ayo anak-anak sekolah minggu, jangan-jangan karena ibadah live streaming ini, kita banyak yang malas-malasan. Kita banyak yang susah dibangunin. Akhirnya kita tidak ibadah, atau mungkin kita sambil nonton tetapi tidak seperti ibadah. Ayo anak-anak kami yang baik, jadilah anak kebanggaan orang tua, supaya kita masing-masing menjadi mahkota orang tua kita. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita menjadi mahkota orang tua kita tidak cukup dengan kita hanya baik-baik saja, tetapi kita harus berbuat yang baik. Supaya kenapa? Supaya kita bisa menghasilkan yang baik. Dan terutama kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak kami yang kami kasihi di dalam Tuhan, tadi di dalam pembacaan hukum Taurat, kita yang kelima dikatakan, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia, dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Jadi anak-anak kami yang kasih Tuhan, mari kita hormat kepada orang tua. Untuk itu, saya ingin mengajak anak-anak sekolah minggu untuk menyanyikan sebuah lagu, nanti akan dinyanyikan kakak guru sekolah minggunya. Kita ambil dari buku ND sekolah minggu nomor 314. Sama-sama menyanyi ya. 300, buku ND sekolah minggu 314. Adik-adik sekolah minggu, jadi mari kita taati kepada orang tua. Seperti firman Tuhan berkata di Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, itu firman Tuhan yang berkata, jadi anak-anak sekolah minggu, jadi mahkota yang baik, kita harus saling mengasihi, turut kepada orang tua, terlebih takut kepada Tuhan. Tentu bukan cuma orang tua kita yang senang. Yesus juga sangat senang karena Yesus mencintai anak-anak sekolah minggu. Apalagi kita bisa menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang bisa kami dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan kami bisa menyenangkan sesama kami, terlebih menyenangkan hati-Mu. Pakailah kami secara khusus anak-anak sekolah minggu AKBP Jarum menjadi mahkota kebanggaan orang tua kami. Menjadi berkat di dalam pertumbuhan iman kami. Untuk itu Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu memimpin kehidupan kami, supaya anak-anak sekolah minggu, khususnya AKBP Jarum, bisa bertumbuh dan berbuah yang baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, buat abang, kakak guru sekolah minggu, kiranya berkati Tuhan tugas dan pelayanan mereka,
dan segala pergumulan mereka, dan juga masa depan mereka Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberi yang terbaik kepada abang dan guru kakak sekolah minggu. Begitu juga dengan orang tua Tuhan, beri hikmat supaya orang tua dapat mendidik anak-anak dengan baik. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan, mana kami anggota keluarga KBB Carum yang sedang berduka, yang telah Kau panggil dari tengah-tengah kami Tuhan, yaitu Goklas Tangga. Kami berdoa buat keluarga, biarlah Tuhan yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, ketabahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas ibadah kami pada saat hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku di sekolah minggu nomor 206 ayat 2 dan ayat 3. Diberikan peraturannya supaya kita lepas, kadang jadi remang pagi dan remang jadi siang hari. Kristus hanya Allah, Marilah kita bangkit berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sehat, terima kasih.